biasa ya, hipertensi dan nyeri. Itu kalau kita lihat pengobatannya cukup luas. Teman-teman di sini sangat luar biasa juga, farmasis, karena menjadi satu alur dalam pelayanan dokter dengan holistik, menegakkan diagnosa dari anamnesa, menuliskan resep, kemudian sebagai terapi. Teman-teman di sini menerjemahkan menjadi bentuk sediaan yang diberikan pada pasien. Jadi menerjemahkan bagaimana dokter memberikan terapi itu agar digunakan pada pasien secara langsung dengan tepat. Jadi peran di sini sangat penting. Apakah itu dirasakan oleh teman-teman semua? Teman-teman adalah berperan penting dalam pemberian obat sehingga pasien menggunakan dengan benar. Demikian ya? Ada teorinya enggak? Setiap hari mungkin di sini ada yang di rumah sakit, ada yang di apotik, puskesmas. Kalau rumah sakit atau farmasinya sangat sibuk, sehari satu shift bisa melayani informasi pemberian obat kepada pasien bisa 10, 20, 30, bahkan 50 orang, tidak terasa. Setelah selesai pelayanan baru, aduh capek, begitu ya yang dirasakan. Ya, jadi sebenarnya di sini tidak ada teori yang dipelajari, tetapi bagaimana teman-teman dalam pelayanan melaksanakan itu. Jadi hari ini adalah refresh. Pertama refresh tentang dua penyakit ya, hipertensi dan nyeri. Itu yang paling banyak dihadapi ya. Supaya tidak lama-lama, saya lanjut. Ya. Ini akan berjalan cepat. Kita lihat secara internasional dari WHO, kenapa pemberian obat itu yang benar itu menjadi penting. Kemudian juga di nasional ada regulasi dari akreditasi, lalu beberapa prinsip pemberian obat yang benar. Ini sudah punya, saya lihat ada leaflet-leaflet di pelayanan kesehatan manapun yang membuat pemberian obat. Prinsip pemberian obat yang benar. Kemudian bagaimana mengimplementasikan pemberian obat yang benar, ini yang penting. Karena itu tumbuh dari teman-teman sendiri ya. Yang pertama ini pakai bahasa Sunda sedikit, WHO. WHO adalah Organisasi Kesehatan Dunia. Di sini ada data bahwa 1 dari 10 pasien yang berobat itu mengalami kejadian yang tidak bisa jadi membahayakan bagi dirinya, yang kalau kita sebut sebagai IKP atau insiden keselamatan pasien. Jadi fokusnya adalah pemberian obat yang benar pada keselamatan pasien. Misalnya kalau ada istilahnya KNC, kejadian nyaris cedera. Jadi dokter meresepkan obatnya, misalnya ada hampir, jadi diketahui sebelum diserahkan ya, itu KNC. Jangan sampai terjadi kejadian sentinel atau kejadian yang sampai pada pasien. Misalnya pasien dengan penyakit tertentu menerima obat yang salah. Itu adalah perhatian dari bagaimana petugas farmasi memberikan cara pemberian obat yang benar ya. Ini ada frame-nya, frame jelasnya ya. Jadi medication without harm ya. Jadi jangan sampai pengobatan yang diterima pasien itu berbahaya. Ini melibatkan banyak ini ya, peran dari pasien sendiri dan masyarakat, bagaimana profesi kesehatan, kemudian obatnya sendiri. Kalau obatnya kita tahu ada banyak sekali obat baru sekarang, terutama obat target terapi, obat kanker yang kita mungkin terlambat belajar kalau tidak mengikuti ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan cara penggunaan obat yang benar kalau kita tidak tahu cara kerja obat itu, untuk apa obatnya ya. Nah kemudian ini sistem yang sekarang dilakukan, di mana pada saat ini berfokus pada pemberian obat pada pasien ya. Kita lanjut. Ini juga standarnya secara internasional, ada American Society Hospital Pharmacy ya, sebentar, sorry, ASHP. Dari rantai pelayanan kesehatan ini pemberian obat,
merupakan salah satu dari 11 kalau nggak salah. Di sini ada yang baru, sebelumnya tidak ada pasien discharge dan patient admission. Ini kalau dalam perkembangannya di rumah sakit sekarang, mungkin kalau di rumah sakit ada TTK NK 3 ya, sudah mulai rekonsiliasi. Nah itu, jadi suatu kelengkapan dari proses pemberian obat, yaitu menggali riwayat penggunaan obat pasien sebelumnya supaya sinkron sampai pasien selesai pulang rawat. Ya. Sekarang masuk ke Indonesia. Ini mohon maaf dipakainya standar akreditasi rumah sakit. Bukan berarti bahwa farmasis yang bekerja di rumah sakit itu lebih penting, tidak. Semua farmasis dimanapun berada itu berperan penting dalam hal cara penggunaan obat yang benar. Hanya karena di rumah sakit sistemnya lebih terstruktur, siapa yang bekerja di rumah sakit akan lebih lengkap punya alur tadi. Ya. Kita lihat bahwa di sini juga standarnya adalah berfokus pada mutu pelayanan, yaitu untuk keselamatan pasien. Ya. Jadi kita lihat lagi bahwa dalam pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat, pemberian ini merupakan salah satu mata rantai dari proses penggunaan obat di rumah sakit, dan khusus untuk pemberian obat kita lihat di sini ya. Seperti tadi yang kenapa saya bilang farmasis itu penting, karena pemberian obat ini merupakan tahap akhir dalam proses penggunaan obat sebelum obat itu masuk ke tubuh pasien. Dan ini adalah merupakan tahap kritikal jika terjadi kesalahan obat, karena pasien akan langsung terpapar dan dapat menimbulkan cedera. Ini perhatian kita sebagai farmasis. Nah, bagaimana caranya kita dapat memberikan informasi kepada pasien, edukasi cara penggunaan obat yang benar? Kita lihat di selanjutnya. Ya. Nah, di sini ada yang di satelit farmasinya atau di apotiknya atau di puskesmas sudah ada leaflet atau poster prinsip sekian benar pemberian obat. Boleh tunjuk tangan? Berapa benar? 5 benar. Oke. Ada yang lebih dari 5? Ada yang 12? Ada? 5 aja benarnya? Ya, kita lihat di sini 5 benar. Ini 5 benar? Benar apa saja? Benar pasien. Caranya bagaimana kita melaksanakan? Menanyakan identitas pasien. SKP 1 ya, standar keselamatan pasien 1. Minimal 2 identitas yang ditanyakan, yaitu nama, tanggal lahir. Atau kalau tidak ada, misalnya pasiennya obatnya tidak diambil oleh pasiennya sendiri. Jadi kalau nama itu pasti harus bisa alamat tambahannya, kalau kelihatan pasien tidak yakin, atau tadi berobat ke dokter siapa, atau nomor urutnya. Jadi bisa ada tambahan. Minimal 2 ya, ini untuk benar pasien. Yang kedua, benar obat. Maaf kalau tiba-tiba keras. Benar obat. Benar obat berarti kita sebenarnya rantai di dalam farmasinya sudah mengecek dari mengkaji, mengambil, memberi etiket, kemudian sebelum penyerahan ke pasien itu sudah ada pemeriksaan akhir, ya. Itu harusnya memastikan. Tetapi kita di sini tetap pada saat menyerahkan juga memastikan kebenaran obatnya. Ya. Nanti ada yang khusus di sini kita lihat. Kemudian benar dosis. Dosis itu yang kita ketahui sebagai bahasa medis ya, tetapi pasien itu akan membaca dari etiket yang ditulis, dari signanya. Apakah kita mengatakan ke pasiennya sehari 3 kali 1 tablet atau 3 kali sehari 1 tablet? Itu kadang pengertian pasien berbeda ya. Maka pada saat memberikan, jika waktu cukup, diminta pasien mengulang kembali ini berapa kali, jadi memastikan bahwa benar penggunaan pemakaian obatnya. Kemudian benar waktu, nanti ini ada diskusi tentang
obat hipertensi, apakah baik dipakai pagi atau malam hari? Sering nggak dapat pertanyaan itu? Ya. Kemudian benar cara penggunaan. Ini yang agak berlebihan. Bagaimana kalau suppositoria dimasukkan ke dalam bubur? Ke dalam apa? Ke dalam dubur, antara dubur dan bubur, mungkin itu beda. Jadi cara penggunaan ini untuk alat-alat yang khusus itu memang harus diberitahukan cara penggunaannya. Misalnya pasien pertama kali dapat insulin ya, bagaimana cara menggunakan, pasien diedukasi atau siapa di keluarga yang menggunakannya, tetapi kita dapat memberitahukan cara penggunaan yang benar kalau kita sendiri sudah pernah mencoba. Maka di tiap farmasi selalu ada edukasi terus-menerus ya untuk refreshing. Apalagi sekarang udah jarang sih obat inhaler ya. Jarang obat inhaler kan? Lebih banyak turbohaler. Ada yang di sini yang belum pernah memegang dan menggunakan turbohaler? Si Spiriva? Kalau di rumah sakit mungkin sering. Ya. Tapi jangan sampai kita memberitahukan kepada pasien kita sendiri belum pernah coba. Perusahaan-perusahaan farmasi menyediakan barang demo itu, jadi bisa diminta. Untuk insulin, sekarang sudah banyak banget ya insulin jenisnya, ya. Kemudian untuk yang tadi turbohaler, kemudian banyak yang bagus. Kemudian untuk yang nasal spray gitu, ya, itu harus kita pernah mencoba dulu agar dapat memberikan memberitahu pada pasien cara penggunaan yang benar. Setuju? Nah, habis dari sini nanti coba dilihat. Kalau yang belum pernah coba, minta ke kepala farmasinya, minta alat-alat demo, kita latihan bareng, gitu ya. Oke. Itu ada 5. Ternyata perkembangannya, ya, ada 6 benar. Apa tambahannya dari 5 tadi? Benar dokumentasi. Apa yang perlu didokumentasikan dari cara pemberian? Apakah ada obat tertentu yang harus ada inform concernnya? Pasien harus tanda tangan bahwa ini harus patuh, harus teratur minumnya. Kalau tidak, misalnya obat bantuan pemerintah seperti obat TBC ya, itu ada pendokumentasiannya. Obat ARV ya, pada pasien HIV itu ada pendokumentasiannya. Kemudian obat kronis yang mungkin harus dipertanggungjawabkan pemakaiannya kepada Dinkes, nah itu juga ada ya pendokumentasiannya. Lanjut, ternyata ada 7 benar saudara-saudara. Apa nih tambahannya dari 5 tadi? Terus ditambah dokumentasi. Di sini ada beberapa versi. Kita lihat di sini ada benar petugas. Jadi petugas yang menyerahkan obat adalah profesi yang sesuai. Siapa? Apoteker. Farmasis ya. Karena sekarang nah itu nanti perlu diperjelas Pak, vokasi dan ya. Ada tugas tertentu yang harus memang diakreditasi berbunyi apoteker. Jika institusi tidak cukup mengadakan apoteker, itu ada pendelegasian tertentu, obat-obat tertentu ya. Tetapi sebagai nakes, tolong dipelihara adanya STR dan SIK ya. Sekarang sedang transisi, tapi itu adalah modal kerja kita, diakui sebagai farmasi ya. Jadi ternyata ada 7 benar ya, ada dokumentasi, kemudian ada benar informasi di sini, benar informasi. Ya, bisa dikembangkan lagi, bisa tambah selain 7? Ada 8. Tambah 1, waspada efek samping. Di sini yang baru masuk benar respon, ya. Pastikan obat memberikan efek atau respon yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini kita ambil untuk yang tambahannya dari 8 benar ini, tadi kalau pasien itu mendapatkan pertama kali mendapatkan obat hipertensi, kemudian kita memberikan penjelasan, ketika bulan depan datang lagi kontrol, apakah sudah ada perbaikan, atau pasien yang tadi nyeri kronis ya,
apakah sudah ada perbaikan. Nah, itu adalah respon. Tapi kalau petugas farmasisnya berbeda, dari mana mengetahui bahwa yang lalu pasien itu berobat? Dari dokumentasi. Jadi kalau pasien-pasien langganan, ini yang punya apotek nih, yang kerja di apotek. Kalau ada pasien langganan hipertensi, pasien nyeri, pasien diabetes, itu coba diajak bicara, dibuatkan kartu. Nanti kalau kan lumayan tuh ya resepnya, sekali bisa 1 juta mungkin. Ya, kalau apalagi pasien umum. Nanti kalau udah dekat, oh pasien ini harusnya sudah berobat lagi, di recall. Bapak, Ibu, kapan akan kontrol lagi? Kami sediakan obat-obatnya. Jadi kita punya langganan ya, gitu. Sambil melakukan tadi bagaimana respon pengobatan mereka. Ada lagi tambah dari 8 benar? 10 benar. Sampai berapa sih ini? Nanti sampai malam ya. Jadi ada 10 benar, ini ada tentang interaksi obat. Mungkin kalau hal ini tadi yang apoteker ya, yang harusnya ngasih tahu ya. Untuk tidak semua pasien bisa dilakukan selengkap ini. Mungkin dipilih pasien-pasien dengan penyakit tertentu atau kasus tertentu ya. Kemudian ini ada benar pencampuran obat, ada tempat pengkajian riwayat obat. Nih, kemudian kita lihat juga ada prinsip 12 benar, dan yang di kanan ada 13 benar. Nah, jadi yang mana nih prinsip pemberian obat yang benar? Yang mana? Pilihnya. Mau 5, mau 6, mau 7, 8, 10, 12, 13, itu tidak penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengimplementasikan pemberian obat yang benar itu. Jadi memang dasarnya adalah yang 5 tadi, tapi tiap-tiap kasus, tiap-tiap pasien dapat dikembangkan menuju berapa benar ini, begitu ya. Kalau mau dipasang untuk mengingatkan selalu kita 5 benar, itu yang dipasang, itu yang harus minimal diterapkan oleh kita pada saat melaksanakan pemberian obat ya, informasi pemberian obat. Oke, ini implementasinya. Dari beberapa pustaka saya agak susah mencari bagaimana implementasinya ya. Ini dapat dari LinkedIn, mungkin dapat membantu. Demikian bagaimana kita mengimplementasikan cara pemberian obat yang benar pada pasien. Ada 6, terapkan budaya keselamatan, gunakan teknologi dan alat, apalagi sekarang ya. Kemudian libatkan pasien dan keluarga, memantau hasil, belajar dan berbagi seperti hari ini, dan pertimbangan lain. Penjelasannya seperti ini. Terapkan budaya keselamatan. Cerita tadi, karena cara pemberian obat yang benar, kenapa kita harus beritahukan bahwa cara penggunaannya benar? Jika pasien menggunakan salah, dapat menimbulkan bahaya. Kalau bahayanya hanya mual, itu tidak masalah. Tapi kalau bahayanya sampai kepada yang tidak diharapkan, ada kecacatan. Misalnya ibu hamil salah mendapatkan obat, kemudian sampai terjadi masalah pada janinnya, itu menjadi salah, menjadi berbahaya ya untuk pasiennya ya. Kemudian menggunakan teknologi dan alat. Pada saat ini sebagian besar pasti sudah pakai electronic prescribing. Kalaupun masih ada yang pakai manual, tetapi untuk farmasi sudah bisa menggunakan. Sekarang kalau mau cari, misalnya pasien dapat obat yang jarang diketahui, Teza. Apakah di sini ada yang sudah tahu ada obat baru namanya Teza loh, T-E-Z-A? Ada yang belum tahu? Gimana teman-teman mencari tahu tentang Teza ini? Pakai apa? Teknologi, googling ya, cari ke internet. Coba dicari Teza, kalau yang ada kuotanya boleh sambil cari, lihat. Nah, itu adalah bagaimana modal kita dapat memberitahukan cara penggunaan obat yang benar menggunakan teknologi ini. Ya, kalau ada resep yang baru, ini apa sih? Saya belum tahu. Untuk apanya, kemudian digunakannya bagaimana, dosisnya bagaimana, hal apa yang harus diperhatikan pada pasien. Ya, sekarang sudah banyak
informasi digital. Kemudian menggunakan barcode untuk mengurangi kesalahan, mudah telusur balik dan mempercepat proses. Jadi ini teknologi yang dapat dibuat, ya. Kemudian libatkan pasien dan keluarga. Ini penting supaya pasien itu dapat terbuka pada kita, dapat kalau nanti berlanjut ciptakan trust, ya, menyapa pasiennya. Tadi ada apa? 8S. Ada 8S, senyum, salam, sapa, ya. Tapi ini kalau prosesnya cepat pada saat memberikan obat pada pelayanan yang banyak, ya, yang loadnya tinggi, menjadi tidak sempat memang. Tapi dapat dilihat kalau ini kira-kira obatnya spesial, itu yang ditarik ke mini konseling, ya, atau di konseling. Pasiennya butuh informasi yang lebih banyak atau yang baru pertama kali mendapat obat, ditarik ke ruang konseling sebenarnya, itu, ya. Ciptakan trust. Mungkin ada yang tidak bisa mereka ceritakan ke dokter dan kita gali ternyata muncul, kita bisa kolaborasi, memberi informasi pada dokter, dok ini tidak mau dibeli antibiotiknya karena pernah apa gitu. Jadi kita membantu pasien dalam hal ini, ya. Melibatkan pasien. Kemudian memantau dan mengukur hasil. Seperti yang tadi, jika pasien hipertensi sudah setahun, 2 tahun berobat, kok tidak ada perbaikan? Ada baiknya kita ikut menggali. Kenapa sih Pak, Bapak, Ibu kok kelihatannya masih terus tinggi tensinya? Mungkin ada hal lain yang tidak tergali, ya. Ini mengukur hasil. Kemudian kalau pasien tadi nyeri, harusnya kalau memang dosisnya tapering turun, ya nyerinya tidak bertambah kecuali ada kondisi lain, ya. Nah, ini yang 5 ini penting, belajar dan berbagi pelajaran, ya. Sebagai farmasis kita perlu selalu refresh. Terima kasih PAVI Kota Bandung itu secara berkala mengadakan refresh seperti ini, ya. Kemudian topiknya juga topik yang pasien sekarang banyak mengalami hipertensi dan juga nyeri ini. Jadi merefresh lagi farmakoterapi, bagaimana nyeri dan obatnya apa. Kemudian untuk obat-obat baru nanti bisa dilihat, perlu menyisihkan waktu sehari, lihat aja kalau ada obat baru 1 dilihat, oh seperti ini, ya. Kemudian memahami psikologi pasien, kemudian mempraktekkan komunikasi efektif. Jadi kalau untuk pasien nyeri kelihatannya pasiennya pada saat diserahkan obat udah, ya, atau pasien jantung, ya, kelihatan tidak konsentrasi, kita juga harus memahami, Bapak lagi kurang enak, ada keluarga yang bisa mendapatkan penjelasan obat. Kadang-kadang sering, ya, kalau di farmasi, udah saya udah tahu obatnya, padahal pas kita lihat obatnya seabrek, udah tahu cara penggunaannya demikian. Nah, gitu. Mungkin karena buru-buru atau rasa sakit atau apa itu, kita bisa memahami empati tadi kepada pasien, ya. Kemudian pertimbangan lain. Pada keadaan tertentu, pada saat kita melakukan cara pemberian obat yang benar, itu menemukan bahwa ini kayaknya ada masalah lain, ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk komunikasi kepada dokter atau tanya pada keluarganya untuk dirujuk. Sepertinya ini perlu penanganan dari dokter. Kita komunikasi dengan dokternya, dok ini ada pasien ketika mengambil obat ada keluhan lain ini. Apakah baik jika kembali ke dokter atau bagaimana? Nanti dokter jika perlu itu dikonsulkan ke dokter lainnya, itu dokter yang memutuskan. Demikian. Itu jadi ada 6 implementasi, ya, dari farmasis. Berat enggak? Ya, karena sudah memasuk contoh. Itu prinsipnya sih, teorinya. Tapi prakteknya teman-teman pasti sudah luar biasa. Kalau sekarang mau fokus pada yang tadi hipertensi atau nyeri atau apa, kalau yang diare, ya, yang batuk, pilek harusnya sih sudah lebih sering, ya, memberikan cara pemberian obat yang benar. Tapi kalau mau fokus agak lebih mendalam, coba misalnya di keluarga kita itu ada yang diabetes, coba dalami sedikit lebih banyak tentang diabetes, sehingga ketika ada pasien mendapat obat diabetes, saya aja memberikan obat, kita bisa menggali kemampuan kita.
Semakin pasien bertanya, semakin kita, oh ya nanti saya baca. Jangan ragu-ragu untuk bilang, sebentar Bu, saya lihat dulu informasinya. Daripada kita memberikan informasi yang salah. Karena nanti pemikiran yang ditangkap pasien salah, penggunaan obatnya salah, bisa menimbulkan harm tadi ya. Seperti itu. Sekarang contoh yang untuk hipertensi dan nyeri. Mohon izin 5 menit lagi. Ya, oke. Ada 2 ya, hipertensi dan nyeri. Tadi dokter Tulus ya, dokter Tulus yang hipertensi sudah memberikan gambaran, kemudian nyeri juga sudah memberikan gambaran. Obatnya banyak ya. Ya, ini kita berikan contohnya. Yang hipertensi ya, sebenarnya dokter itu punya pedoman nasional tata laksana hipertensi. Jadi tadi bisa mengadaptasi JNC 8, kemudian ada organisasi kolegiumnya ya, yang menetapkan kolegiumnya, sehingga ini menjadi standar tiap pelayanan kesehatan. Mungkin agak sedikit berbeda adaptasi untuk tata laksana di masing-masing rumah sakit ya, masing-masing institusi ya. Tapi sumbernya dari sini. Kemudian kalau kita lihat juga karena kita menggunakan teknologi, Kemenkes sudah menyediakan dari Germas itu berbagai macam poster yang membantu kita untuk memberikan informasi pada pasien yang lebih jelas ya. Seperti di sini ada tentang hipertensi, banyak banget nih ya dari Germas Kemenkes. Kemudian juga ini dari Kemenkes juga, ini salah satu contoh yang kita lihat. Kalau pasien tanya obatnya baik diminum pagi hari atau malam hari, amlodipin misalnya, ayo pagi atau malam? Kita langsung bilang itu malam hari. Kita tidak lihat ada obat apa lainnya, kemudian apakah ada penyakit lainnya. Nah, kalau hanya amlodipin mungkin harus didahului ya. Jadi ini agak kompleks juga, walaupun judulnya sederhana. Ini ada hipertensi itu apa? Ini bisa kita baca karena bisa di googling ya. Penelitian menunjukkan hasil yang bertentangan. Beberapa peneliti menunjukkan minum pagi lebih efektif dibandingkan dengan minum malam hari. Tetapi ternyata tergantung dari obatnya dan kondisi pasien ya. Kalau obat diuretik bagusnya pagi hari. Kenapa? Karena kalau diminum malam mengganggu tidur, harus urinasi. Nah, seperti itu. Ini contohnya untuk hipertensi. Jadi kita membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan ini sehingga ketika pasien bertanya, kita mempunyai jawaban yang tepat ya. Terus obat hipertensi itu banyak banget. Ya, ada ritme sirkadian. Lalu penting adalah referensi. Kita mengambil referensi dari yang kalau bisa sih 5 tahun ke belakang, kalau enggak yang terbaru lah ya. Kita selalu update ini saya ambil contoh yang memang mudah didapat ya dari Kemenkes. Kan nggak mungkin, kalau dari Kemenkes nggak mungkin itu hoax ya, atau iya ya. Ini kemudian untuk yang nyeri ini tadi saya paham kenapa dokter memberi judulnya dasar, karena nyeri ini banyak banget ya. Dan tadi kita cukup membekali dari materi dokter Jajang ya. Nah, ini juga ada banyak yang bisa kita pakai untuk membekali diri memberikan informasi yang tepat. Misalnya yang ini ya. Yuk, ini dari Kemenkes. Saya ambil apa sih yang bijak itu seperti apa? Nah, efek samping obat anti nyeri tadi. Sebenarnya kalau kita bilang pasien, Bu, ini efek sampingnya A, B, C, D. Apakah pasiennya jadi minum obat? Tidak. Ya, jadi kita harus bijaksana juga. Kemudian hampir sebagian besar pasien yang menerima obat untuk nyeri itu ada keluhan lambung. Maka biasanya selalu ada kombinasi dengan obat untuk lambung. Ya. Bagaimana jika tidak ada obat lambung? Mencegah untuk supaya tidak sakit harus diminum sesudah makan, pada waktu begitu selesai makan, pada waktu perut terisi. Nah, itu kita bekali informasi ya. Siapa yang berisiko? Nah, karena NSAID juga ini cukup banyak
sampingnya jika digunakan terus-menerus. Bagaimana jika digunakan dengan ada obat lain selain nyeri, ada obat yang lainnya, ya. Ini contohnya saja. Dan referensinya juga ada. Ada satu lagi yang saya nanti boleh dibagikan saja. Kita bisa membekali diri untuk pengetahuan supaya dapat memberikan cara penggunaan obat yang tepat. Ini ada 50 kondisi penyakit yang disediakan oleh MIMS konsultasi, ya. Di antaranya ini ada yang 77 tentang hipertensi dengan tentang nyeri. Kita lihat di sini nyeri judulnya ada 1, 2, 3 ada nyeri. Nyeri jadi ada bermacam-macam, ya. Nanti bisa dilihat. Contohnya, ini berjalan cepat. Isinya seperti ini. Ada tentang bagaimana itu penyakitnya. Kemudian untuk obat-obatnya juga cukup lengkap, ya. Di sini anjuran untuk pasiennya. Jadi kalau mau siap-siap, nah ini ada satu panduan untuk merujuk. Misalnya pasien nyeri sendi terus-menerus. Kalau kita lihat, oh itu harusnya tidak berkurang dengan obat yang sudah diberikan dokter, kita bisa komunikasikan ke dokter, apakah harus kembali atau dievaluasi ulang, atau jika itu berat, kita yang pasti adalah rujuk ke dokter, pasien itu dirawat. Mungkin banyak di apotik yang pasien nyeri sendi terus beli obat sendiri. Apakah diberikan kortikosteroid? Masih ada yang memberikan kortikosteroid tanpa resep. Hati-hati ya, sayangilah pasien Anda, ginjalnya, ya, dan banyak kondisi lain. Jadi jangan memberikan antibiotik dan kortikosteroid tanpa resep dokter, ya, itu kita pegang. Ya. Ini contoh yang nyeri ada, terus kemudian nyeri punggung, dan di sini ada informasi tentang obatnya, dosisnya, dan catatan pemberian sebelum sesudah makan. Serta informasi tentang produknya. Jadi kadang kita memberita ada resep, kita tidak tahu isinya apa, itu agak susah. Biasanya kita cari itu nama generiknya apa, baru kita bisa terbayang, ya, masuk golongan apa. Kalaupun tidak ada pustaka, dapat memberi tahu secara garis besar, secara umum informasi obat tersebut, ya. Maka di sini juga dilengkapi dengan ini informasi nama dagang, ya. Ini ada yang kenal Enbrel. Enbrel itu obat nyeri apa sih? Jadi harus banyak belajar, ya. Oke. Terima kasih. Be a good pharmacist. Ya, tepuk tangan semuanya untuk Ibu Dr. Anda Apoteker Yasinta Budi Astuti MSI atas pemaparan materinya. Luar biasa ya Bu, ya. Baik, kita lanjut aja ke sesi tanya jawab. Silahkan untuk teman-teman yang akan bertanya mengacungkan tangannya. Belum ada? Kalau belum ada saya aja yang langsung bertanya, ya Dok, ya. Boleh. Ya Bu, ya, boleh ya Bu. Kenapa nggak bertanya? Ini kesempatan ya Bu, ya, untuk bertanya. Karena ini sering kali kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari, ya Bu, ya Bu, ya. Boleh, tapi maaf Ibu, karena keterbatasan waktu sebentar lagi akan isoma, jadi mohon maaf. Mungkin di lain kesempatan ya Bu, ya. Pertanyaannya begini Ibu, prinsip benar pemberian obat tadi ya Bu, ya, tujuannya meminimalisir medication error dan meningkatkan pasien seperti ya Bu, ya. Betul sekali. Tetapi seringkali medication error itu ada saja terjadi ya Bu, walaupun dengan bantuan teknologi, baik sistem, baik komputer, baik googling dan apapun. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal tersebut? Terima kasih Bu. Terima kasih. Kalau berbicara medication error, itu adalah perhatian untuk pelayanan kesehatan kita. Tidak bisa berdiri sendiri karena itu seperti Swiss cheese, ya. Jadi kesalahan pada rantai pertama, kita tahu bahwa pemberian obat itu rantai terakhir, jangan sampai lolos di rantai terakhir kepada pasien. Jadi itu ada satu tugas berat kita, ya. Kalau itu terjadi, berarti harus dievaluasi di titik mana yang harus dipasang lagi barier supaya tidak terjadi kesalahan. Misalnya tenaganya kurang,
ya atau apa. Jadi ada sistem atau sistem yang salah atau dokter praktek pada jam yang sama sehingga brek resepnya gitu ya. Betul dok. Jadi kita harus mengevaluasi kembali, merunut kembali, kemudian dikaji kembali apa yang penyebabnya bisa sampai terjadi medication error. Betul begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih kepada narasumber untuk ilmu yang luar biasa ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama tadi kembali lagi di kehidupan sehari-hari karena sering berinteraksi dengan pasien, dengan lingkungan sekitarnya. Baik, saya kembalikan acara ini kepada MC. Silakan Kang Azhar. Terima kasih ya dok ya. Terima kasih. Ya. Kepada Ibu silakan, kami persilakan ke tempat.